Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang KD 3.11 menerapkan konsep massa molekul relatif, persamaan reaksi, hukum-hukum dasar kimia dan konsep mol untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Dan 4.11 mengolah dan menerapkan konsep massa molekul relatif, persamaan reaksi, hukum-hukum dasar kimia, dan konsep mol untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Adapun nama anggota kelompok 11 yaitu Yesa Amanda dengan NPM 2413023004, Audila Amanda Febria dengan NPM 2413023012, Lica Avelina Renata dengan NPM 2413023018. Adapun konsep pada KD 3.11 yaitu 1. Persamaan reaksi kimia, 2. Koefisien reaksi, 3. Reaktan dan produk, 4. Mol, 5. Massa molar, 6. Volume molar, 7. Rumus empiris, 8. Rumus molekul, 9. Reaksi pembatas. Selanjutnya adalah definisi konsep. Persamaan reaksi kimia. Persamaan reaksi kimia adalah persamaan dalam kimia yang menyatakan kesetaraan jumlah zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia, atau suatu proses mengubah zat menjadi satu atau lebih senyawa baru dengan menggunakan rumus kimia. Pada contoh, reaksi antara gas hidrogen dengan gas oksigen membentuk air. 2H2 gas direaksikan dengan O2 gas menjadi 2H2O liquid. Koefisien reaksi. Koefisien reaksi adalah bilangan yang ditulis di depan rumus kimia. Pada contoh, 2H2 gas direaksikan dengan O2 gas menjadi 2H2O liquid. Memiliki koefisien reaksi. Koefisien reaksi 2H2 adalah 2, koefisien reaksi O2 adalah 1, koefisien reaksi 2H2O adalah 2. Reaktan dan produk. Reaktan adalah zat-zat yang saling bereaksi atau material awal yang berada di sebelah kiri tanda panah. Sedangkan produk adalah zat-zat yang dihasilkan dari reaksi tersebut dan berada di sebelah kanan tanda panah. Contoh, 2H2 gas direaksikan dengan O2 gas menjadi 2H2O liquid. 2H2 gas dan O2 gas disebut reaktan dan 2H2O liquid disebut produk. Konsep mol. Mol adalah satuan jumlah partikel. 1 mol adalah sejumlah partikel yang terkandung di dalam suatu zat yang jumlahnya sama dengan banyaknya atom yang terdapat di dalam 12 gram atom karbon 12. Contoh soal mol. Berapa atom yang terdapat dalam 2,8 mol logam besi? Langkah penyelesaiannya, kita telah mengetahui bahwa number Avogadro atau Na adalah 6,02 dikali 10 pangkat 23. Rumus untuk jumlah atom yang berhubungan dengan mol adalah mol sama dengan jumlah atom zat dibagi bilangan Avogadro. Pada soal ditanya adalah jumlah atom logam besi. Jadi, jumlah atom logam besi sama dengan mol dikali bilangan Avogadro. Jumlah atom logam besi sama dengan mol dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23 sama dengan 2,8 mol dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23. Jadi didapatkan bahwa terdapat 16,9 dikali 10 pangkat 23 atom Fe dalam 2,8 mol gas logam besi. Massa molar. Massa molar adalah massa 1 mol zat dalam satuan gram. Contoh soal,
Hitung berapa mol yang terdapat dalam 6 gram glukosa C6H12O6. Diketahui massa molar C 12 gram per mol, massa molar H 1 gram per mol, massa molar O 16 gram per mol. Penyelesaian, mencari massa molar dari glukosa. Massa molar C6H12O6 sama dengan 6 dikali massa molar C ditambah 12 dikali massa molar H ditambah 6 dikali massa molar O sama dengan 6 dikali 12 gram per mol ditambah 12 dikali 1 gram per mol ditambah 6 dikali 16 gram per mol sama dengan 180 gram per mol. Mol sama dengan massa zat dibagi massa molar. Mol sama dengan 6 gram dibagi 180 gram per mol sama dengan 0,033 mol. Jadi, mol dalam 6 gram glukosa adalah 0,033 mol. Volume molar. Volume molar adalah volume 1 mol gas yang diukur pada keadaan standar. Keadaan standar yaitu keadaan pada suhu 0 derajat Celcius atau 273 Kelvin dan tekanan 1 atmosfer atau 76 cm air raksa atau 760 mm air raksa atau yang dapat disingkat STP, Standard Temperature and Pressure. Contoh soal, berapakah volume gas hidrogen pada keadaan standar jika diketahui mol gas hidrogen adalah 0,3 mol. Diketahui mol gas H2 sama dengan 0,3 mol, volume molar gas dalam keadaan STP sama dengan 22,4 mol per liter. Penyelesaian, volume hidrogen sama dengan mol dikali volume molar dalam keadaan STP sama dengan 0,3 mol dikali 22,4 mol per liter sama dengan 6,72 liter. Jadi, volume gas hidrogen yang memiliki 0,3 mol pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer adalah 6,72 liter. Rumus empiris. Rumus empiris adalah rumus yang menyatakan perbandingan jumlah unsur-unsur penyusun senyawa yang paling sederhana. Contoh, dari hasil analisis suatu senyawa diketahui mengandung 26,57% kalium, 35,36% kromium, dan 38,07% oksigen. Jika diketahui massa molar kalium 39 gram per mol, massa molar kromium 52 gram per mol, dan massa molar oksigen 16 gram per mol, tentukan rumus empiris senyawa tersebut. Jawab, dimisalkan massa senyawa 100 gram, maka massa kalium sama dengan 26,57% dikali 100 gram sama dengan 26,57 gram. Massa kromium sama dengan 35,36% dikali 100 gram sama dengan 35,36 gram. Massa oksigen sama dengan 38,07% dikali 100 gram sama dengan 38,07 gram. Perbandingan mol atom-atom. Kalium banding Cr banding oksigen sama dengan massa kalium per massa molar K berbanding massa kromium per massa molar kromium berbanding massa oksigen per massa molar oksigen. Kalium berbanding kromium berbanding oksigen sama dengan 26,57 gram per 39 gram per mol berbanding 35,56 gram per 52 gram per mol berbanding 38,7 gram berbanding 16 gram per mol sama dengan 0,6800 mol berbanding 0,6800 mol berbanding 2,379 mol. Dengan membagi bilangan terkecil dalam perbandingan, didapatkan atom K berbanding atom kromium berbanding atom oksigen sama dengan 0,6800 mol per 0,6800 mol berbanding 0,6800 mol per 0,6800 mol berbanding 2,379 mol per 0,6800 mol sama dengan 2 berbanding 2 berbanding 7. Jadi, rumus empiris senyawa tersebut adalah K2CR2O7. Rumus molekul. Rumus molekul adalah rumus sebenarnya atau perbandingan sebenarnya dari suatu senyawa. Contoh soal, suatu senyawa organik mempunyai rumus empiris C2H2N. Jika diketahui massa molar senyawa tersebut adalah 80,
Tentukan rumus molekulnya. Diketahui massa molar C sama dengan 12 gram per mol, massa molar H sama dengan 1 gram per mol, dan massa molar N sama dengan 14 gram per mol. Diketahui rumus empiris sama dengan C2H2N, massa molar senyawa 80, dan ditanya rumus molekul. Penyelesaian, memasukkan ke dalam persamaan. Rumus empiris dikali N sama dengan massa molar senyawa. C2H2N dikali N sama dengan 80, 2 dikali M massa molar C ditambah 2 dikali massa molar H ditambah 1 dikali massa molar N dikali N sama dengan 80 gram per mol. 2 dikali 12 gram per mol ditambah 2 dikali 1 gram per mol ditambah 1 dikali 14 gram per mol dikali N sama dengan 80 gram per mol. 24 ditambah 2 ditambah 14 gram per mol dikali N sama dengan 80 gram per mol. 40 gram per mol dikali N sama dengan 80 gram per mol. Dengan mengalihkan rumus empiris dengan N akan kita peroleh rumus molekul sebagai berikut. Rumus empiris dikali N sama dengan rumus molekul, CHN dikali 2 sama dengan rumus molekul sama dengan C4H4N2. Jadi rumus molekulnya yaitu C4H4N2. Konsep selanjutnya adalah reaksi pembatas. Reaksi pembatas adalah zat reaksi yang habis terlebih dahulu. Contohnya, sebanyak 10 gram tembaga direaksikan dengan 20 gram belerang dengan reaksi Cu solid direaksikan dengan belerang solid menghasilkan tembaga sulfida solid dengan HRCu sama dengan 63,5 dan HRS sama dengan 32. Tentukan manakah reaksi pembatasnya. Langkah penyelesaiannya, yang pertama menentukan reaksi pembatas. Untuk menentukan reaksi pembatas, selidiki salah satu reaksi dengan mengambil perbandingan mol zat dari reaksi setara. Kemudian dari perbandingan tersebut dapat diketahui jumlah zat yang tersedia cukup atau tidak. Dalam reaksi kimia, tidak mungkin zat yang bereaksi melebihi zat yang tersedia. Jadi, reaksi pembatas adalah zat yang pasti habis dalam reaksi tersebut. Mol tembaga sama dengan 10 gram dikali 1 mol tembaga dibagi 63,5 gram per mol sama dengan 0,157 mol. Mol belerang sama dengan 20 gram dikali 1 dikali mol belerang per 32 gram per mol sama dengan 0,625 mol. Dalam perbandingan koefisiennya, jika 0,157 mol tembaga bereaksi semuanya, maka diperlukan 0,157 mol belerang, sedangkan mol belerang yang tersedia 0,625 mol. Sehingga jumlah belerang yang tersedia mencukupi. Tetapi sebaliknya tidak mungkin bila belerang bereaksi semuanya, sebab akan memerlukan Cu sebanyak 0,625 mol, sedangkan mol Cu yang tersedia hanya 0,157 mol. Jadi reaksi pembatasnya adalah Cu. Cara lain yang bisa digunakan untuk mencari reaksi pembatas adalah dengan membagi jumlah mol zat yang diketahui dengan koefisien masing-masing dan hasil yang didapat dibandingkan. Maka reaksi yang hasil baginya kecil akan habis atau sebagai reaksi pembatas. Pada soal di atas, perbandingannya tembaga dibanding dengan belerang sama dengan 0,157 per 1 banding 0,625 per 1 sama dengan 0,157 banding 0,625. Karena hasil bagi mol dengan koefisien dari Cu lebih kecil, maka Cu habis bereaksi atau sebagai reaksi pembatas. Untuk lebih mempermudah melihat hubungan antara jumlah mol zat mula-mula dengan jumlah mol zat yang bereaksi sebagai reaksi pembatas dan zat reaksi yang bersisa, maka dapat dituliskan sebagai berikut. Pertama-tama kita menuliskan reaksi yang setara. Mula-mula mol Cu yaitu sebanyak 0,157 mol. Mula-mula mol belerang itu sebanyak 0,625 mol. Dan mula-mula mol tembaga sulfida itu 0 karena pada awal mulanya itu produk belum terbentuk. Adapun mol yang bereaksi itu sama dengan mol awal Cu yaitu sebanyak 0,157 mol karena Cu ini sebagai reaksi pembatas. Maka mol yang bereaksi juga sebanyak mol awal Cu yaitu 0,157 mol.
Nah, untuk melihat mol belerang yang bereaksi itu dengan berpatokan kepada CU dengan melihat perbandingan koefisien antara belerang dan CU. Karena koefisiennya sama-sama 1, maka mol yang bereaksi juga sama, yaitu 0,157 mol. Untuk produk yang terbentuk itu kita juga berpatokan dengan CU, jadi kita melihat perbandingan antara koefisien CU dengan koefisien tembaga sulfida. Karena koefisiennya sama-sama 1, maka produk yang terbentuk tembaga sulfida yang terbentuk juga sama sebanyak 0,157 mol. Adapun pada hasil reaksi, tembaga itu habis bereaksi, yaitu sisanya nggak ada, yaitu 0, dan belerang itu bersisa sebanyak 0,486 mol, dan produknya yang terbentuk yaitu tembaga sulfida yang terbentuk itu sebanyak 0,157 mol. Jadi yang merupakan bereaksi pembatas adalah CU karena CU habis bereaksi terlebih dahulu. Selanjutnya adalah skenario pembelajaran. Guru menyajikan gambar. Siswa diminta untuk mengamati gambar tersebut, lalu guru bertanya, "Apa yang dapat kalian amati dari gambar tersebut?" Siswa menjawab, "Itu gambar bahan-bahan kue, Bu, setelah dicampur dan dipanggang menjadi kue." Guru menjawab, "Bagus, ini merupakan contoh perubahan kimia." Nah, dalam ilmu kimia, perubahan seperti ini disebut reaksi kimia, dan bahan-bahan untuk membuat kue disebut reaktan, sedangkan kue yang dihasilkan disebut produk. Guru meminta siswa mengamati contoh reaksi kimia berikut. Ini adalah reaksi antara gas hidrogen dan gas oksigen yang menghasilkan uap air. Sama seperti bahan kue menjadi kue, dalam reaksi ini juga terbentuk zat baru. Guru meminta siswa menuliskan reaktan dan produk pada reaksi tersebut. Reaktan yaitu 2H2 gas dan O2 gas. Produknya yaitu 2H2O liquid. Guru meminta siswa untuk bertanya. Siswa bertanya, "Bu, untuk angka 2 yang ada di depan H2 dan H2O artinya apa ya? Lalu huruf yang ada di depan kurung itu apa dan kenapa hurufnya berbeda?" Guru menjawab, angka di depan rumus kimia adalah koefisien, lalu untuk huruf yang ada di dalam kurung merupakan fasa dari zat tersebut. Dalam kimia terdapat 4 fasa zat, yaitu solid yang berarti zat berwujud padat, liquid yang berarti zat berwujud cair, aqueous yang berarti zat terlarut dalam air, dan terakhir gas yang berarti zat berwujud gas. Guru menyajikan 2 reaksi kimia yang sudah setara dan belum setara. Guru meminta siswa untuk mengamati persamaan dan perbedaan dari kedua reaksi tersebut. Siswa menjawab, pada reaksi pertama jumlah atom ruas kiri H sama dengan 1, O sama dengan 4, S sama dengan 1, Al sama dengan 1. Jumlah atom ruas kanan Al sama dengan 2, O sama dengan 12, S sama dengan 3, H sama dengan 2. Ruas kanan dan ruas kiri berbeda. Pada reaksi kedua, jumlah atom ruas kiri H sama dengan 6, O sama dengan 12, S sama dengan 3, Al sama dengan 2. Jumlah atom ruas kanan H sama dengan 6, O sama dengan 12, S sama dengan 3, Al sama dengan 2. Sudah setara dan persamaannya sama-sama mereaksikan aluminium dengan asam sulfat menghasilkan aluminium sulfat dan gas hidrogen. Guru, iya benar sekali, reaksi kimia harus setara sesuai dengan hukum kekekalan massa. Guru meminta siswa untuk menyetarakan reaksi berikut. Zn solid bereaksi dengan HCl aqueous menghasilkan ZnCl2 aqueous plus H2 gas. Untuk menyamakan jumlah atom H di depan HCl ditambahkan angka 2. Menjadi Zn solid bereaksi dengan 2 HCl aqueous menghasilkan ZnCl2 aqueous dan H2 gas. Jumlah atom Cl sudah sama sebelum reaksi sama dengan 2 dan sesudah reaksi sama dengan 2. Sekarang jumlah atom-atom yang bereaksi sama dengan jumlah atom-atom hasil reaksi. Selanjutnya, guru meminta siswa mengamati wacana di bawah ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghitung suatu benda dengan menggunakan satuan yang berbeda, bergantung pada jenis benda tersebut. Contohnya pada gambar di bawah ini. 1 lusin piring sama dengan 12 buah, 1 rim kertas sama dengan 500 lembar, 1 kodi pakaian sama dengan 20 buah. Semua benda mempunyai ukuran. Lalu, bagaimana dengan suatu partikel? Apa ukuran dari suatu partikel? Lalu,
Para ahli sepakat bahwa dalam kimia satuan untuk menyatakan jumlah partikel adalah mol. Sama dengan 1 lusin setara dengan 12 buah atau 1 gross setara dengan 144 buah. Maka 1 mol zat jumlahnya sama dengan banyaknya atom yang terdapat di dalam 12 gram atom karbon 12, setara dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel, yang dikenal sebagai bilangan Avogadro. Lalu, guru meminta siswa untuk bertanya, "Bu, jika mol itu satuan, 1 mol itu bisa jadi sekian banyak partikel, dan bagaimana cara menghitung jumlah partikel dari mol itu?" Guru menjawab, "Coba kalian amati tabel di samping. Dari tabel di samping, apa yang kalian ketahui?" Lalu siswa menjawab, 1 mol sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel. Lalu guru menjawab, "Nah, kalau 5 mol karbon dioksida seperti yang ada di tabel, bagaimana?" Jadi siswa menjawab, "Berarti tinggal dikalikan dengan 5, Bu. 5 dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23. Sama dengan 3,01 dikali 10 pangkat 24. Jadi, berdasarkan tabel ini, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang harus dilakukan untuk menghitung jumlah partikel dari mol? Lalu siswa menjawab, jumlah partikel sama dengan mol dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel. Atau untuk mencari mol yaitu mol sama dengan jumlah partikel dibagi dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel. Lalu guru memberikan soal. Suatu sampel gas O2 mengandung 1,505 dikali 10 pangkat 23 partikel. Berapa banyak mol O2 dalam sampel tersebut jika diketahui bilangan Avogadro adalah 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol. Diketahui sampel X sama dengan 1,505 dikali 10 pangkat 23 partikel dan bilangan Avogadro sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol. Ditanya mol O2. Mol sama dengan 1 dikali 505 dikali 10 pangkat 23 partikel dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol sama dengan 0,25 mol. Jadi jumlah mol O2 dalam sampel adalah 0,25 mol. Lalu guru, anak-anak, setelah kalian mengetahui jumlah partikel dalam 1 mol, lalu bagaimana massa partikel dalam 1 mol suatu zat? Kalian sudah belajar tentang massa atom relatif dan massa molekul relatif kemarin. Nah, tanpa ibu beritahu, coba kalian berpikir jika Al karbon 12, kira-kira berapa gram massa dari 1 mol atom karbon? Siswa menjawab 12 gram. Lalu guru bertanya, bagaimana kalau 1 mol air, massa molarnya berapa? Dan siswa dapat menjawab. Jawabannya adalah 18 gram per mol. Jadi, AR atau MR, suatu zat itu juga menunjukkan massanya dalam gram untuk setiap 1 mol, dan itu disebut dengan massa molar. Lalu, guru memberikan contoh soal lagi kepada siswa. Soal 1, jika ibu mempunyai 2 mol NaCl, berapakah massanya? Soal kedua, berapa mol dalam 36 gram CO2? Soal ketiga, hitunglah massa 0,5 mol HCl. Lalu, siswa dapat menjawab. Pada soal ke-1, massa sama dengan mol dikali massa molar. Sama dengan 2 mol dikali 58,5 gram per mol sama dengan 117 gram. Lalu jawaban dari soal kedua, mol sama dengan massa dibagi massa molar.
sama dengan 36 gram dibagi 44 gram per mol, sama dengan 0,8 mol. Lalu jawaban soal ketiga, massa sama dengan mol dikali massa molar, sama dengan 0,5 mol dikali 36,46 gram per mol, sama dengan 18,2 gram. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari konsep mol dan hubungannya dengan jumlah partikel serta massa, sekarang kita akan masuk ke konsep volume molar. Ada yang pernah mendengar istilah ini? Siswa menjawab, volume molar berhubungan dengan volume gas ya Bu? Dan guru menjawab, betul sekali, volume molar adalah volume 1 mol gas yang diukur pada keadaan standar. Guru bertanya, siapa yang tahu berapa volume molar pada keadaan standar? Siswa menjawab, 22,4 liter Bu. Hebat, jadi pada keadaan standar atau STP, Standard Temperature and Pressure, yaitu 0 derajat Celcius atau 273 Kelvin dan 1 atmosfer, 1 mol gas menempati volume 22,4 liter. Tapi, bagaimana kalau suhu dan tekanannya berubah? Apakah volume molar masih 22,4 liter? Siswa menjawab, tidak Bu, pasti berubah. Betul, maka dari itu untuk kondisi selain STP kita bisa gunakan keadaan kamar atau RTP dan keadaan gas ideal. PV sama dengan nRT, di mana P yaitu tekanan atmosfer, V volume liter, N mol gas, R konstanta gas dengan 0,0821 liter atmosfer per mol Kelvin. Dan T yaitu suhu dalam Kelvin. Sekarang mari kita coba contoh soal bersama-sama. Guru memberi soal nomor 1, misalnya kita memiliki 2 mol gas oksigen pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Berapa volume gas tersebut? Nomor 2, berapa massa 10 liter CH4 dengan MR16 jika diukur pada 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer? Nomor 1, diketahui mol oksigen 2 mol, suhu 20 derajat Celcius. Karena belum dalam bentuk Kelvin, maka ditambah dengan 273, maka suhunya 300 Kelvin. Tekanan 1 atmosfer. Konstanta gas 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Ditanya volume molar. Penyelesaian PV sama dengan nRT, V sama dengan nRT per P sama dengan 2 mol dikali 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin dikali 300 Kelvin per 1 atmosfer sama dengan 49,26 liter. Nomor 2, jumlah mol CH4 sama dengan 10 liter per 22,4 liter per mol sama dengan 0,446 mol. Massa gas CH4 sama dengan 0,446 mol dikali 16 gram per mol sama dengan 7,136 mol. Jadi, massa 10 liter CH adalah 7,136 gram. Guru, anak-anak kita sudah memahami konsep mol, massa molar dan volume molar. Sekarang, mari kita mempelajari konsep rumus empiris dan rumus molekul. Coba kalian amati tabel di bawah ini. Siswa mengamati tabel. Guru, setelah mengamati tabel tersebut, adakah yang ingin bertanya? Siswa bertanya, mengapa rumus molekul dan rumus empiris bisa berbeda? Guru menjawab, karena rumus molekul menunjukkan rumus sebenarnya atau perbandingan sebenarnya dari suatu senyawa. Sedangkan rumus empiris menyatakan perbandingan jumlah unsur-unsur penyusun senyawa yang paling sederhana. Siswa, apakah semua senyawa pasti memiliki rumus empiris dan rumus molekul yang berbeda? Guru menjawab, tidak. Jika suatu senyawa sudah memiliki perbandingan atom yang paling sederhana, rumus molekulnya sama dengan rumus empiris. Contohnya etana, C2H6 memiliki rumus empiris CH3,
karena masih bisa disederhanakan. Tapi, jika rumusnya sudah paling sederhana seperti H2O, maka keduanya sama. Adakah yang ingin bertanya lagi? Siswa bertanya, bagaimana cara menentukan rumus empiris dan rumus molekul suatu senyawa? Guru menjawab, cara menentukan rumus empiris. Yang pertama, menentukan jumlah mol masing-masing unsur dalam senyawa. Kedua, menentukan perbandingan mol dari atom unsurnya. Lalu, cara menentukan rumus molekul senyawa. Yang pertama, menentukan rumus empiris senyawa. Dan yang kedua, menentukan massa molar senyawa jika belum diketahui. Ketiga, menentukan nilai kelipatan rumus empiris dari massa molar senyawa. Guru, adakah yang ingin ditanyakan lagi? Siswa menjawab, cukup, Bu. Guru, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, coba kerjakan soal berikut. Suatu senyawa hidrokarbon disusun oleh 80% karbon dan 20% hidrogen. Jika massa molekul relatif senyawa tersebut 30, maka A. Rumus empiris senyawa tersebut adalah. B. Rumus molekul senyawa tersebut adalah. Penyelesaian. Yang A. Persen massa karbon 80%, persen massa hidrogen 20%, perbandingan massa karbon 80, hidrogen 20, perbandingan mol karbon 80 per ARC 80 per 12 sama dengan 6,67. Perbandingan mol hidrogen 20 per AR hidrogen sama dengan 20 per 1 sama dengan 20. Maka perbandingan mol karbon dan hidrogen yaitu 1 berbanding 3. Rumus empiris senyawa tersebut adalah CH3. Yang B, diketahui MR senyawa sama dengan 30. 1 dikali AR karbon plus 3 dikali AR hidrogen dikali 30 sama dengan 1 dikali 12 ditambah 3 dikali 1 N sama dengan 30. 15N sama dengan 30. N sama dengan 2. Rumus molekul senyawa tersebut CHN sama dengan CH2 sama dengan C2H6. Anak-anak, sekarang kita masuk ke topik terakhir untuk hari ini, yaitu tentang reaksi pembatas. Sebelumnya, siapa di sini yang pernah membuat jus buah? Saya, Bu. Bayangkan kamu punya 5 buah jeruk dan 1 gelas air. Untuk membuat 1 gelas jus jeruk, kamu butuh 3 buah jeruk dan 1 gelas air. Nah, dari bahan yang kamu punya, berapa gelas jus yang bisa kamu buat? 1 gelas, Bu, karena airnya cuma 1 gelas. Nah, airnya habis duluan kan, walaupun jeruknya masih ada, kamu nggak bisa bikin gelas kedua. Jadi dalam hal ini, air adalah bahan pembatas. Dalam kimia, hal seperti ini juga terjadi. Ketika 2 atau lebih zat dicampur, bisa jadi salah satunya akan habis terlebih dahulu. Zat itulah yang kita sebut reaksi pembatas. Guru menulis di papan tulis. Reaksi pembatas adalah zat reaksi yang habis terlebih dahulu, sehingga membatasi jumlah produk yang dapat terbentuk. Sekarang mari kita lihat contoh reaksi kimia berikut. Diketahui massa tembaga sama dengan 10 gram, massa belerang sama dengan 20 gram, ArCu sama dengan 63,5, RS sama dengan 32. Kita akan tentukan zat apa yang jadi reaktan pembatas. Langkah pertama yang kita hitung jumlah mol masing-masing zat. Ayo, siapa yang mau coba? Mol Cu sama dengan massa Cu dibagi massa molar Cu sama dengan 0,157 mol. Mol belerang sama dengan massa belerang per massa molar belerang sama dengan 0,625 mol. Bagus, sekarang kita lihat perbandingan reaksi dari persamaan 1 mol Cu bereaksi dengan 1 mol belerang. Nah, kalau kita punya 0,157 mol Cu, maka kita hanya butuh 0,157 mol belerang. Tapi ternyata kita punya 0,625 mol belerang. Artinya apa? Belerangnya kelebihan, Bu, jadi Cu-nya yang habis duluan. Guru, tepat. Jadi Cu adalah reaksi pembatas karena habis terlebih dahulu dan menentukan seberapa banyak belerang sulfida yang bisa terbentuk. Setelah kalian menjawab soal tadi, adakah yang dapat menyimpulkan bagaimana cara menentukan reaksi pembatas? Siswa menjawab, yang pertama menentukan mol awal reaksi, yang kedua menuliskan persamaan reaksi. Jika belum setara, maka disetarakan terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu membagi mol reaksi dengan koefisien reaksinya. Hasil bagi mol
koefisien terkecil merupakan reaksi pembatas, sedangkan hasil mol koefisien lainnya merupakan reaksi yang bersisa. Guru, baik, agar kalian lebih paham, coba kerjakan soal berikut. Jika 3,2 gram metana direaksikan dengan 16 gram oksigen sesuai dengan persamaan reaksi berikut ini, tentukanlah A mol awal reaksi, B reaksi pembatasnya, C masa reaksi yang sisa. Penyelesaian, A menghitung jumlah mol awal setiap reaksi. Mol CH4 sama dengan 0,2 mol, mol O2 sama dengan 0,5 mol. Yang B reaksi pembatas. Mol CH4 dibagi koefisien CH4 sama dengan 0,2 mol. Mol O2 dibagi koefisien O2 sama dengan 0,5 mol. Selanjutnya yaitu kita menuliskan persamaan reaksi yang sudah setara. Mula-mula mol CH4 sebanyak 0,2 mol. Mol 2H2O sebanyak 0,5 mol. Sedangkan mol CO2 dan 2H2O itu sebanyak 0 mol karena pada awal mula-mula itu mol produk belum terbentuk. Selanjutnya mol CH4 yang bereaksi itu sebanyak 0,2 mol dan mol 2O2 yang bereaksi itu sebanyak 0,4 mol. Dan mol CO2 yang terbentuk sebanyak 0,2 mol dan mol 2H2O yang terbentuk itu sebanyak 0,4 mol. Sehingga produk hasilnya yaitu yang sisa adalah 2O2 yaitu sebanyak 0,1 mol. Nah, dan hasil akhir produk CO2 menghasilkan 0,2 mol dan 2H2O menghasilkan 0,2 mol. Dapat dilihat di atas bahwa perbandingan antara mol dan koefisien terkecil adalah CH4 dan masa reaksi yang habis terlebih dahulu adalah CH4. Maka dapat disimpulkan bahwa CH4 adalah reaksi pembatasnya. Sedangkan masa reaksi yang bersisa adalah masa O2 sebanyak 0,1 mol. C. Masa reaksi yang bersisa. Mol sama dengan massa dibagi massa molar. Massa sama dengan mol dikali massa molar. Maka massa O2 sama dengan mol O2 dikali massa molar O2 sama dengan 3,2 gram. Jadi masa reaksi yang bersisa pada persamaan di atas adalah sebanyak 3,2 gram. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.